Ya, saya Jadi juga nanti mau ibarat nanya, Pak, apa bukti dan saksinya Nabi Muhammad adalah seorang nabi? saksinya banyak, sahabat-sahabat Nabi. Loh, Abu saksinya Bakar. siapa? Nabi Bapak menerima kitab. Iya, waktu Nabi Muhammad disampaikan wahyu itu sama Jibril kan, nah dia mengatakan kembali, menyampaikan kepada sahabatnya untuk disalin itu firman yang diturunkan Enggak. itu. Kalau Enggak, Nabi gimana? Musa ketika menerima kitab Taurat kan disaksikan seluruh bangsa Kita bicara tuh. Anda Terus diperingati Anda setiap tanggal Muhammad, kok Musa gimana? Anda Iya, loh kan bicara dengan Nabi katanya Nabi paling begini Pak, kan Anda Iya, mengklaim jangan melenceng mengklaim dulu. mengklaim Muhammad Nabi paling hebat, Nabi Anda penyempurna. Mana Tadi ngomong Quran Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad? Siapa saksinya? Coba, siapa saksinya? Anda Jangan tadi nanya kacau. Anda Bentar buktinya Pak. bisa. Tadi Bapak tanya, saya kan harus membuktikan Pak Imron ini tadinya Muslim Iya, apa enggak? kita bicara Siapa tentang Muhammad, kan? saksi-saksinya? Ya, sekarang Muhammad buktikan. Kan? Ya, buktikan. Iya. Tadi Anda menanyakan kepada saya siapa saksi-saksi Muhammad kan? Itu yang bisa membuktikan. Ya itu sudah saya bilang tadi. Sahabat-sahabat Nabi yang menuliskan. Sebelum sahabat Nabi, siapa yang menyaksikan Muhammad sebagai Nabi sebelum sahabatnya? Ya Khadijah istrinya. Oke, bagaimana caranya Khadijah menyaksikan suaminya menjadi seorang nabi? Ya kan disampaikan firman yang sudah diturunkan, sudah disampaikan oleh Jibril itu kepada Muhammad itu. Nah, terus Muhammad itu menyampaikan, bercerita kepada istrinya, gitu loh. Itu kan saksi. Bapak pernah dengar nggak bagaimana caranya Khadijah bisa mengatakan Muhammad menjadi seorang nabi? Caranya bagaimana Khadijah? Ya, dia tahu kalau udah diturunkan ke firman itu berarti Muhammad itu diutus sebagai nabi, itu loh. Loh, tapi kan Dengan banyak Al-Quran, Pak ayat Al-Quran ini. yang ngaku-ngaku Gimana? Tidak ngaku-ngaku, itu udah dibuktikan, itu ya. itu buktinya bahwa Muhammad tahu itu nggak? diutus karena diturunkan firman Allah itu. Itu tandanya jadi seorang nabi. Saya bacain ya Pak, bagaimana Khadijah bisa mengangkat suaminya menjadi nabi. Bapak tahu yang namanya the Thai examination atau pemeriksaan paha oleh Khadijah? Enggak, saya tanya. Khadijah mengangkat nabi. Ya, saya bacain ya. Saya bacain dulu, Pak. Ini adalah Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah volume 1. Khadijah radhiyallahu anhu mencari kejelasan tentang wahyu. Ibnu Hisham berkata, oh, Bapak nggak pernah baca Sirah Nabawiyah, Pak? Saya kasih linknya nanti supaya Bapak baca, ya. Baca Sirah Nabawiyah. Ibnu Ishaq, sebentar. Bapak diam dulu. Setelah saya baca, baru nanti Bapak akan mengatakan yang menyaksikan Nabi Bapak adalah Khadijah. Nah, sekarang saya akan bacakan bagaimana Khadijah mengangkat suaminya menjadi nabi. Khadijah berkata kepada Rasulullah, ya, hai saudara misanku, bisakah engkau bercerita kepadaku tentang sahabatmu, ya, makhluk yang ada di Gua Hira ini yang datang kepadamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya bisa. Khadijah berkata, jika dia datang lagi kepadamu, maka ceritakan kepadaku. Tidak lama setelah itu, Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, hai Khadijah, inilah Jibril datang kepada aku. Kau udah tahu namanya Jibril ya? Cerita aslinya nggak ada nih namanya Jibril ya. Tapi makhluk itu. Khadijah berkata, saudara misanku, ini caranya nih Pak, caranya Khadijah mengangkat suaminya menjadi nabi. Khadijah berkata, hai saudara misanku, berdirilah dan duduklah di atas paha kiriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Maksudnya makhluk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, oh masih ngelihat ya. Terus Khadijah berkata, sekarang gantian, kamu duduk di paha kanan.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah posisinya dengan duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masih kelihatan. Ya, Khadijah berkata, cobalah engkau duduk di atas pangkuanku, maksudnya dikepit di tengah-tengah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah posisinya dengan duduk di atas pangkuan Khadijah. Di pangku nih Pak, Nabi Bapak di pangku sama Khadijah. Kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Kemudian Khadijah duduk dengan kepala dan wajah terbuka, artinya dia mau lepas nih Pak, mau lepas baju, lepas hijab kerudungnya. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas pangkuannya. Kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Nabi Anda berkata nih Pak, tidak. Oh, Khadijah berkata, saudara misanku, bergembiralah dan bersabarlah, demi Allah, sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan. Padahal tadi di sini dikatakan namanya Jibril. Aslinya enggak nih. Ya, aslinya suatu makhluk, bukan Jibril. Sampai 12 tahun pertama permulaan wahyu daripada Muhammad sampai surah Al-Baqarah surah 2, itu adalah surah Madaniyah, artinya surat-surat akhir dari pewahyuan di hidupnya. Nama makhluk itu tidak pernah dikatakan Jibril. Jadi di dalam Quran terjemahan Depak sekarang, Nabi mana? Nih lihat nih Pak. Ini yang meneguhkan pertama adalah Khadijah, terus Warokoh ya Pak ya. Jadi ya. Sekarang begini Pak, begini. Ada nggak Pak seorang nabi yang tidak mempunyai nubuatan ya diteguhkan sama istrinya dengan cara dipangku di paha kanan, paha kiri dikepit? Kok menurut saya, Bapak baca Ibn Hisham. Ini Bapak baca Ibn Hisham nih. Di Injil Bapak baca Ibn Hisham. Jangan Enggak. Saya tanya, Pak, yang namanya nabi itu harus mempunyai nubuatan. Ya, seorang nabi itu ada diulang. Sebentar. Seorang nabi itu bukan dengan cara dipangku ya, Pak. Jadi cara kita tahu seorang nabi itu bukan dengan cara dipangku. Sekarang kita lihat Pak. Menurut Anda, itu kan menurut Anda. Enggak menurut saya, itu menurut Khadijah. Ngapain nabi Anda dipangku-pangku Pak? Udah. Tadi Anda mengatakan bahwa Khadijah itu mengangkat nabi. Nah, iya. Itu Pak tadi dengan cara dipangku Pak, dengan cara dipangku. Bapak tunjukin Pak ya. Enggak begini, Bapak Mirwan Sarjana Hukum S2. Saya tantang Anda, sebutkan seorang nabi yang diteguhkan kenabiannya dengan cara dipangku istrinya, Pak. Bukan mengangkat nabi, gimana sih Anda? Aduh, kacau deh pemahaman Anda ini. Hanya nabi Anda yang dipangku sama istrinya, kemudian istrinya berkata dia adalah seorang nabi. Baik, ini Sirah Nabawi. Makanya ya, Pak. Ini Pak, nih. Sebentar ya. Ya, sebentar Pak Mirwan. Ini adalah ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Ciri-ciri seorang nabi nih Pak, yang diklaim ini adalah Muhammad. Ternyata Muhammad tidak pernah bernubuat. Ya, Muhammad tidak pernah bernubuat. Jadi ciri-ciri seorang nabi begini Pak, begini ya Pak ya. Di Injil ada, tapi dengan nama Ahmad. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Ya, ini wahyu Tuhan kepada Musa. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi, kata Tuhan, akan kubangkitkan dari antara saudara mereka. Maksudnya kaum Israel, seperti engkau, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi pertama Pak, ya syaratnya seorang nabi adalah bernubuat demi nama Tuhan Allah Israel. Nggak boleh bernubuat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan kepadanya, atau berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Ya, jadi syaratnya ada dua Pak. Pertama, dia harus bernubuat ya, demi nama Allah Israel. Yang kedua, kalau nubuatannya itu tidak terjadi, Bapak lihat nih Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, nubuatannya itu nggak terjadi, maka itulah firman yang tidak difirmankan Tuhan, dan dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saya tanya, kalau Tuhan menetapkan syarat seorang nabi harus bernubuat, mengapa Khadijah istri Muhammad ya mengangkat
suaminya menjadi nabi dengan cara dipangku di paha kiri dan paha kanannya? Ya, Anda jelaskan. Mengangkat mana? Anda jelaskan dulu. Ini Anda jelaskan, Pak. Silakan. Saya kasih Anda waktu. Anda jelaskan dulu kenapa Nabi Anda harus dipangku di kiri, dipangku di kanan, dan kemudian itulah tandanya dia seorang nabi. Untuk membuktikan bahwa Khadijah bahwa itu malaikat Jibril itu loh. Mana ada pernyataan Khadijah mengangkat nabi, gimana sih? Loh, tadi kan Bapak begini Pak. Tadi pertanyaannya saya urut. Sebentar. Saya urutkan ya. Saya urutkan logika Pak Mirwan. Tadi Bapak mengatakan demikian. Saya tanya, siapa saksinya Muhammad seorang nabi? Bapak berkata sahabat-sahabatnya. Saya bertanya, sebelum sahabat-sahabatnya siapa? Bapak mengatakan Khadijah. Sekarang bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi mendapat wahyu dari Jibril? Dengan cara dipangku. Sekarang Bapak jelaskan nabi mana yang mendapatkan wahyu dengan cara dipangku? Ajakan Sirah Nabawi itu kan melihat Jibril itu, malaikat Jibril. Pertama tadi saya bertanya siapa saksinya? Saya tadi bertanya siapa saksinya Muhammad? Siapa saksinya Muhammad seorang nabi? Bapak mengatakan sahabat-sahabatnya. Saya bertanya, sebelum sahabat nabi, siapa yang menyaksikan pertama kali Muhammad seorang nabi? Bapak mengatakan Khadijah. Nah, sekarang bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi? Dengan cara dipangku di paha kanan, dipangku di paha kiri, dikempit di tengah-tengah. Nah, sekarang saya tanya, tadi ulangan 18 ayat ulangan 18 ayat 18, caranya ngetes. Saya tadi kasih Bapak nih. Saya ngetes nih, Pak. Saya kasih Bapak di ulangan 18 ayat 18 sampai 22, nabi itu harus bernubuat. Apa nubuatan Muhammad? Apa nubuatan Muhammad, Pak? Apa nubuatan Muhammad, Injil Pak? ada nubuatan Muhammad itu bukan, Muhammad bernubuat, bukan nubuatan tentang Muhammad. Pak, Bapak ini kan S2, masa nggak tahu sih pertanyaan saya? Malu-malu loh kalau ada tuh seorang sarjana hukum. Saya tidak mengatakan di mana Muhammad dinubuatkan. Saya bertanya, Pak, seorang nabi itu bahasa Inggrisnya apa sih, Pak? Anda sarjana hukum, nabi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya nabi itu apa, Pak? Prophet. Dari kata apa? Utusan. Dari kata apa? Loh, Pak, Bapak sarjana hukum masa prophet utusan? Prophet dari kata apa, Pak? Dari kata apa prophet? Ini SA di bawah pohon korma ini. Prophet itu dari kata profesi, Pak. Bapak pernah dengar kata profesi nggak, Pak, dalam bahasa Inggris Bapak sarjana hukum? Bapak pernah dengar kata profesi, Pak? Halo? Profesi. Ya, profesi itulah yang menyebabkan seseorang. Loh, kok profesional? Aduh, Pak Yusuf. Ini ya kan, Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf. Udah, Bu, kita bahas hadis saja, nggak ngerti dia mencret dia, Bu. Mencret dia, Bu. Itu kan profesi. Ini gimana ini profesi profesional, Pak? Aduh, Pak. Gimana ini, Pak? Nanti dia bilang kontrasepsi lagi, bilang kontradiksi. Iya, ini ayat-ayat kontrasepsi pula. Pak Ciler taunya kondom aja itu. Pak Mirwan, profesi itu artinya nubuatan. Dari situlah seseorang disebut prophet atau seorang nabi. Artinya dia harus bernubuat, bukan dengan cara dipangku di kanan, dipangku di kiri, Pak Mirwan. Pak Mirwan, sekarang saya tanya dong, apa sih nubuatan Muhammad? Apa nubuatannya Muhammad? Benar. Oh, dengan cara dipangku ya, Pak ya. Ya, sekarang apa nubuatannya Muhammad? Enggak, apa? Enggak, Pak Mirwan. Pak Mirwan, Muhammad kan nabi. Muhammad seorang prophet, betul enggak? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet. Sebentar. Muhammad. Kesimpulan dari Bapak. Tadi kan saya bertanya, siapa saksi? Enggak, Pak Mirwan, tadi saya bertanya,
Siapa saksinya Muhammad seorang nabi? Siapa yang menyaksikan Muhammad seorang nabi? Bapak mengatakan sahabat-sahabatnya. Saya bertanya, sebelum sahabat-sahabatnya siapa? Bapak mengatakan Khadijah. Berarti kan Khadijah yang pertama kali meneguhkan kenabian Muhammad. Itu kata Bapak. Pak, siapa yang pertama kali mengakui Muhammad sebagai nabi? Iya, siapa? Siapa yang mengakui Muhammad sebagai nabi? Siapa yang mengakui? Ya, siapa? Jibril gitu loh. Berarti Pak, Jibril. Seorang nabi itu, Pak, ya. Seorang nabi itu diakui kenabiannya kalau nubuatannya itu terjadi, ya. Jadi seorang nabi itu harus bernubuat, ya, Pak. Prophet dari kata profesi, ya, Pak, ya. Aja modalnya. Mana sini? Pak Mirwan, Anda tuh sarjana hukum dilihat se-Indonesia Raya. Ini 4.400 orang yang menonton kita di channelnya Pak Yusuf. Jadi tunjukkan kalau Anda seorang S1 minimal sarjana hukum. Udah salah ngomongnya tadi kan. Khadijah mengangkat Nabi, ya, lucu itu. Berarti siapa yang meneguhkan kenabian Muhammad, Pak? Siapa yang meneguhkan kenabian Muhammad? Jawab. Saya tantang Anda. Siapa yang meneguhkan kenabian Muhammad? Pemirsa, siapa yang meneguhkan kenabian Muhammad, Pak? Kenapa? Siapa yang meneguhkan kenabian Muhammad? Siapa mengakui Muhammad sebagai nabi? Siapa? Nah, mengakui benar Khadijah. Warokah. Nah, itu namanya Khadijah mengakui. Ya sudah, caranya bagaimana Khadijah tahu dia nabi? Sekarang bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi? Enggak. Berarti yang pertama kali mengangkat suaminya menjadi seorang nabi yang mengakui kenabian Muhammad, yang mengakui Muhammad sebagai nabi Khadijah. Bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi? Bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi, Pak? Itu mengakui kenabian nabi, bukan mengangkat nabi. Ya, sekarang bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi? Makanya jangan ngawur-ngawur, dipikirkan dulu. Pak Mirwan.